Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, yang saya Muhammad Abdul Ghani Muktikasano dengan NPM 251506172. Di sini saya ingin menjelaskan atau mengimplementasikan studi kasus dari judul 3, yaitu searching, di mana yang akan saya bawakan yaitu sequential search Sentinel dengan studi kasus pencarian data film bioskop. Jadi untuk searching itu sendiri kan dia ada dua searching, ada sequential dan binary. Nah, di sini kenapa saya memilih sequential, karena data yang akan saya pakai itu data yang tidak terurut. Nah, sequential kan dia bisa menggunakan data yang tidak terurut, sedangkan untuk binary itu kan wajib dengan data yang terurut. Tuh, kenapa saya juga memakai sequential search Sentinel, bukan sequential search biasa, karena untuk sequential search biasa dia diperuntukkan untuk mencari berapa kali data ini ditemukan di dalam suatu list, sedangkan untuk sequential search ini data yang kita cari itu ada di indeks berapa. Jadi saya ingin menggunakan tadi sequential search Sentinel itu. Tuh, jadi selanjutnya kita akan lanjut ke program studi saya, yaitu pencarian data film bioskop. Di sini ada definisi fungsi dari sequential search Sentinel itu sendiri. Ada parameter data, N, dan target. Data ini diperuntukkan untuk user memasukkan judul, studio, jam, dan harga. Untuk N ini diperuntukkan untuk banyaknya indeks atau banyaknya data yang akan dimasukkan oleh si user, dan target ini diperuntukkan untuk user ini ingin mencari judul film apa. Itu untuk data pen di sini digunakan untuk menyimpan sementara dari judul yang akan diinputkan oleh si user. Enggak judul doang sih, ada studio, ada jam, dan harga. Selanjutnya di sini ada I sama dengan 0. Untuk variabel I ini dia dimaksudkan jadi indeks keseluruhan itu dimulai dari 0 dicarinya. Tuh. Jadi selanjutnya itu 1, 2, 3. Jadi ada perulangan while data I, judul lower sama dengan target lower. Di sini diperuntukkan untuk ya tadi, jika data yang dicari itu belum sesuai di indeks ke-1, maka nanti dilarikan untuk ditambah di indeks ke selanjutnya, tambah 1. Berarti contoh di indeks 0 tidak ditemukan, dilarikan ke kedua, ke-1, itu kedua, 3 sampai ditemukan. Untuk data pop sendiri, jadi data tadi yang udah dimasukkan oleh orang user, dimasukkan oleh user itu sendiri, jika tidak sesuai yang dicari, maka dia akan dihapus sampai data itu dicari. Jadi data 1 tidak sesuai dihapus, data 2 tidak sesuai dihapus, data 3 tidak sesuai dihapus. Nah, untuk if I ini diperuntukkan untuk tadi dia mengecek variabel I ini sesuai apa tidak dengan jumlah data yang ingin dicari. Jika dia benar, akan dikembalikan ke dalam user I itu sendiri. Jika salah, maka akan dikembalikan ke ke data itu sendiri. Nah, di sini ada fungsi utama. Fungsi utama itu di sini ada variabel data yang dimana dia menyimpan atau membuat sebuah list yang nanti diperuntukkan untuk menyimpan inputan dari seorang user gitu. Nah, di sini ada perulangan while true. Kenapa menggunakan perulangan while true? Karena di sini program menampilkan masukan jumlah data film, yang dimana data filmnya itu wajib menggunakan integer atau angka. Seorang user harus menjawab dengan angka. Jika tidak sesuai, nah dia nanti input tidak valid, silakan masukkan angka. Nah, gunanya while true itu dia akan menampilkan langsung
ini program jumlah data film lagi sampai si user ini benar dia masukkan angka contoh 5 jumlah data yang dicari. Nah, setelah itu, setelah sudah sesuai, dia bakal memasukkan inputan itu angka. Nah, nanti si program ini dia akan ngeprint masukkan data film bioskop yang dimana di sini dia si user ini bakal masukkan data itu satu persatu. Jadi yang pertama dari judul, setelah itu dari studio, dari jam, mau jam berapa. Nah, untuk di sini itu terserah dia mau pakai huruf, mau pakai angka, jadi tidak apa-apa. Jadi tidak diwajibkan tadi seperti integer. Tapi untuk di harga kita bakal ketemu lagi di perulangan while true. Dia menggunakan input harga tiket yang dimana harga tiket ini wajib menggunakan angka. Jadi contoh harga tiketnya 50.000, jadi pakai angka 50 bukan pakai huruf. Jadi jika tidak valid kita langsung dibalikan lagi perulangan itu. Program akan mengajukan harga tiketnya mau berapa gitu. Sampai si user ini ya benar yang dia inputting itu menggunakan angka gitu. Dan data append ini balik lagi, data append itu tadi kayak sebelumnya dia bakal menyimpan sementara datanya. Tuh. Jadi bakal menampilkan tadi judul-judulnya, studio, jam, dan harga. Dia bakal menyimpan sementara. Setelah itu program mengeprintkan keseluruhan datanya dari judul, film, jam, dan harganya. Di situ tidak menentu, dia acak. Jadi dia nggak diurutin kayak binary search. Jadi ya acak aja yang diinputin sama user yang pertama, dia bakal ditaruh di pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi nggak harus ngurut kayak contoh harganya itu harus diurutin dari yang termahal ke murah, nggak, untuk di sequential. Selanjutnya program menampilkan masukan judul film yang ingin dicari, yang dimana di sini ditargetkan itu si user memilih nama film yang sudah tertera itu. Jadi contoh film itu yang udah tertera ada 4, yang dimana film itu user itu harus memasukkan ke inputan ini itu data yang sesuai yang tadi di dalam 4 list itu. Jika tidak sesuai ya tidak bisa gitu, dia bakal menolak, bakal mencari pilihan tidak bisa gitu. Nah, setelah itu di sini ada variabel font dan indeks yang dimana jika ditemukan itu akan menampilkan indeksnya indeks yang keberapa. Nah, di sini menggunakan fungsinya tadi sequential search yang dimana parameternya itu menggunakan data n dan target tadi. Data yang dimaksud itu data yang keseluruhan yang udah diinputin sama user, n itu jumlahnya, dan target itu ya tadi target si user ini dia ingin mencari apa. Nah, jika ketemu nanti program akan mengeprintkan film ditemukan pada indeks ke, atau ada di indeks ke 1 atau kedua. Nah, nanti judul filmnya itu akan di print juga, studio di studio berapa, jam tayangnya di jam berapa, dan harganya di berapa. Nah, jika si user ini mencari data yang tidak ada di dalam list itu, nanti filmnya itu tidak ditemukan. Program bakal mengeprintkan film tidak ditemukan. Tuh. Lanjut di sini ada if name sama dengan main. Di sini digunakan untuk memastikan fungsi itu berjalan. Tuh. Nah, untuk main ini sendiri digunakan untuk fungsi utama ini berjalan gitu. Jadi keseluruhan fungsi ini berjalan. Oke. Selanjutnya kita lanjut saja di untuk implementasi langsung di output itu, biar jelas. Nah, jadi sini seperti saya bilang, user itu ada pilihan mau dimasukin berapa untuk jumlah filmnya tadi. Di sini saya masukkan 4 aja. Nah, setelah itu program itu mengeprint masukkan data film bioskop. Nah, di sini data film 1 bakal satu persatu. Jadi nanti setelah data film 1 udah, ntar bakal data film kedua, data film ketiga, data film keempat.
menyesuaikan dari tadi si user tuh memilihnya masukannya ada berapa inputan yang dia ingin, berapa jumlah data yang dia ingin. Untuk judul 1, sini saya ingin masukkan Dilan. Studionya Studio 3 di jam tayang 14.00. Nah, untuk harga ini wajib menggunakan angka, jadi 50.000. Lanjut, untuk film kedua saya pilih Ghost in the Shell. Dia ada di Studio 2, jam tayangnya itu ada di 15.00. Untuk harga tiket ada di 30.000. Dan data film ketiga itu ada tiba-tiba setan. Dia ada di Studio ke-5 dan jam tayangnya ada di jam 18.00. Untuk harganya ada di 45.000. Selanjutnya ada di data film keempat itu ada agak lain. Studio itu ada di Studio ke-6. Jam tayangnya ada di jam 8 malam. Harga tiketnya di 55.000. Nah, tadi balik lagi untuk di sini, dia itu kan disimpan di sementara, data sementara di sini. Setelah itu nanti dari program itu mengeprintkan data-data filmnya di sini. Jadi dia nggak harus ngurut. Nah, untuk harganya aja nggak ngurut. Nah, di sini nanti yaitu user program menampilkan masukkan judul film yang dicari. Jadi user itu dikasih pilihan dia mau menargetkan film yang keberapa, film apa yang dia mencari, ada di indeks berapa. Saya di sini mencari film tiba-tiba setan. Nah, tiba-tiba setan tidak ditemukan. Coba saya akan ulang sekali lagi. Nah, di sini seharusnya tadi saya nggak perlu pakai spasi. Nah, di sini kita ulang, kita pilih 4, filmnya Dilan di jam berapa tadi? Jam Studio 3 di jam 14.00 dengan harga 50.000. Selanjutnya ada data film kedua itu di Ghost in the Shell. Dengan studio ada di Studio 5. 15.00. Harga tiketnya ada di 30.000. Untuk film ketiga itu ada tiba-tiba setan di Studio ke-5. Jam tayangnya ada di 18.00. Harganya 45.000. Selanjutnya ada di data film keempat, agak lain. Di sini ada di Studio ke-6. Selanjutnya di jam tayang 20.00. Harga tiketnya itu tadi harganya 55.000. Oke, data yang belum dicari, saya ingin mencari Dilan. Nah, untuk Dilan yang ingin saya cari, dia akan muncul film ditemukan pada indeks ke-0. Kenapa indeks ke-0? Karena tadi balik lagi indeks yang dicari pertama itu dimulai dari indeks ke-0. Jadi indeks ke-0, indeks ke-1, 2 dan 3. Makanya di sini muncul indeks ke-0. Film Dilan itu ditemukan di indeks ke-0. Untuk judul filmnya tadi di print ulang. Di sini tuh, kalau ketemu dia bakal mengeprintkan ulang judul filmnya itu Dilan. Selanjutnya di Studio 3 jam tayang 14 dan harga tiketnya 50.000.
lebih sesuai. Itu mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.